Halo Bray, berjumpa kembali di channel Remembray yang membahas film seru dan menarik dan dikemas secara padat dan menyeluruh tanpa mengurangi inti cerita dan dirangkum secara minimalis. Ceritanya dimulai dengan satu tim yang sedang menjalankan misi Ares 3 di planet Mars. Tujuan utamanya adalah menganalisa fitur geologi dan membawa sampel yang akan dibawa ke bumi untuk eksperimen. Di hari ke-18, di saat mereka sedang bekerja, badai yang kuat menghampiri dan mengancam kestabilan roket mereka yang sedang parkir dikarenakan angin yang sangat kencang. Sang komandan pun mengambil keputusan untuk membatalkan misi dan segera meninggalkan Mars. Saat dalam perjalanan dari hub menuju roket, salah satu dari mereka yaitu Mark Watney terhempas terkena piringan antena yang patah dan menghilang di tanah badai. Para kru menganggap Mark telah mati. Dengan berat hati, sang komandan pun memberi perintah untuk meluncurkan roket dan meninggalkan Mark. Setelah badai selesai, Mark yang pingsan dan terluka kemudian terbangun dan pergi menuju hub, lalu mengobati perutnya yang tertusuk. Walaupun ditinggal sendiri, tetapi dia tidak akan menyerah begitu saja. Pertama, dia menghitung berapa sisa makanan untuk bertahan hidup. Setelah semua dihitung, ternyata tidak akan cukup, karena dia harus bertahan selama 3 tahun sampai misi Ares 4 tiba dan menjemput dia. Beruntung, dia adalah seorang ahli tumbuhan dan berencana untuk mencoba menanam kentang di planet Mars. Di hari ke-24, dia pun berhasil membuat kebun mini di dalam hub dan memulai menanam kentang. Kemudian yang dibutuhkan adalah air untuk menyiram tanaman tersebut. Dengan percobaan pertama yang gagal karena salah perhitungan, namun kemudian dia berhasil membuat air dan menumbuhkan tunas tanaman kentang di hari ke-54. Lalu, orang NASA yang bekerja mengendalikan satelit orbit di Mars menyadari bahwa pergerakan benda-benda di sekitar hub adalah perbuatan Mark yang ternyata masih hidup. Mark kemudian merencanakan perjalanan ke lokasi Ares 4 yang dimana jaraknya adalah 3.200 km. Masalahnya adalah temperatur yang dingin saat di rover. Lalu dia menemukan solusi, yaitu memasukkan radioisotop thermoelectric generator ke dalam rover agar suhu di dalam tetap hangat. Kemudian, di hari 79, Mark berhasil memanen kentang. Lalu dia menanam ulang untuk persediaan makanan berikutnya. Setelah itu, Mark menemukan alat untuk berkomunikasi dengan orang NASA di bumi yang bernama Pathfinder. Walaupun sistem kerjanya rumit, karena NASA hanya bisa berkomunikasi lewat gerakan kamera. Lalu, Mark berhasil menemukan solusi dengan menggunakan heksadesimal dibandingkan dengan huruf alfabet. Hexadecimals. Lalu, orang NASA menemukan cara untuk berkomunikasi yang lebih simpel dengan menghubungkan rover ke sinyal Pathfinder, dan mereka sekarang bisa saling kirim teks walaupun membutuhkan waktu yang lama. Di suatu malam ketika Mark memasuki kebun kentangnya, hal buruk terjadi. Ada bagian yang bocor dan ketika diberi tekanan udara, kemudian hub tersebut meledak dan membuat Mark terlempar. Lalu semua tanaman kentangnya mati, terkena atmosfer Mars yang beku. Kemudian, NASA pun berusaha meluncurkan roket berisi makanan yang akan dikirimkan kepada Mark di Mars. Dengan jadwal dipercepat dan melewatkan proses pemeriksaan, roket pun diluncurkan. Di awal, terlihat seperti berjalan lancar. Namun sesaat kemudian, roket tiba-tiba meledak, yang diakibatkan kubus makanan yang mencair, diakibatkan putaran dari mesin pendorong,
dan membuat muatannya tidak seimbang. Setelah mengetahui peluncuran roketnya gagal, Mark pun kecewa. Tetapi, Tiongkok berniat membantu memberikan roketnya untuk meluncurkan makanan keluar angkasa. Bos NASA pun senang menerima bantuan dari Tiongkok. Thank you. Kemudian, Rich Purnell memberikan opsi yang lebih baik. Daripada hanya memberikan suplai makanan ke Mars sambil menunggu misi Ares 4 yang masih 3 tahun lagi untuk menjemputnya, lebih baik mengirim pesawat Hermes untuk putar balik dengan memanfaatkan gravitasi bumi dan langsung menjemput Mark yang diperkirakan bisa tiba di Mars di hari 561. I done the math. Checks out. Tetapi, bos NASA tidak setuju dengan ide Rich Purnell karena bisa membahayakan kru yang ada di pesawat Hermes. Kemudian, Mitch kecewa. You goddamn coward. Karena bos NASA begitu pengecut, tidak mau mengambil resiko. Ternyata, di belakang layar, ada seseorang yang mengirimkan perintah manuver putar balik ke kru Hermes. Kemudian, para kru pun setuju dengan ide putar balik ini, yang artinya menentang keputusan bos NASA. Sign me up. Setelah itu, bos NASA pun kecewa dan menyuruh Mitch mengundurkan diri setelah misi menjemput Mark ini berakhir, karena pasti dia yang mengirimkan data manuver tersebut. When this is over, I'll expect your resignation. Lalu peluncuran roket yang membawa makanan pun berhasil diluncurkan. Setelah diterima oleh pesawat Hermes, lalu mereka pun putar balik ke Mars untuk menjemput Mark. Setelah persiapan selesai, Mark pun siap menuju lokasi misi Ares 4 yang berada 3.200 km jauhnya. Dengan berbekal suplai makanan yang tersisa dan rover yang harus di-charge setiap hari, dia memulai perjalanannya. Setelah tiba di lokasi, Mark pun diberi instruksi untuk membuat roket seringan mungkin, agar bisa meluncur dengan sangat cepat, supaya terlepas dari gravitasi Mars. Dengan membuang bagian yang tidak penting, Mark pun bekerja memodifikasi roket peluncuran tersebut. Saatnya hari penjemputan. Pesawat Hermes sudah tiba di orbit Mars dan siap menangkap Mark di luar angkasa. Tanpa sistem kendali, roket Mark pun diluncurkan oleh kru Hermes dari jarak jauh. Main engine start. Sewaktu Mark berhasil sampai di luar angkasa, yang jadi masalah adalah kecepatan pesawat Hermes yang terlalu cepat, sehingga sulit sekali untuk menangkap Mark. Tetapi, komandan punya ide untuk meledakkan ruang bertekanan dengan bom dan membuang udara yang berfungsi sebagai rem udara untuk memperlambat kecepatan Hermes. Setelah berhasil melambat, ternyata jarak Mark dan komandan masih jauh. Kemudian Mark merobek bagian telapak tangan untuk memecorkan udara di baju astronot dan terbang seperti Iron Man, mendekati komandan. Adegan penjemputan pun berlangsung sangat epik. Dan akhirnya komandan berhasil menangkap Mark dan membawanya pulang. Seluruh dunia pun bersorak gembira atas berhasilnya misi penyelamatan ini. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah, jangan menyerah, walaupun kemungkinan berhasilmu sangat kecil. Yang penting, berusahalah dulu. Sekian, terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.